anak ini bisa duduk di kelas 5 tetapi belum bisa membaca. Nah, dianalisa pertama itu karena penyebabnya COVID. Nah, jadi belajar daring, siswa di rumah. Nah, dianalisa kembali, dilihat dari segi orang tua di rumah itu pendampingannya kurang, pendampingan dari orang tua kurang. Nah, digali lagi dari segi pendampingan orang tua ini memang diakui orang tua karena mereka memang tidak melakukan pendampingan di rumah, ya, karena satu sisi ibunya tidak pandai membaca. Nah, bapaknya juga buruh penggali sumur begitu, jadi pulangnya malam begitu karena bekerja. Nah, yang dilakukan pertama setelah itu memanggil wali kelas, kemudian di coaching wali kelasnya, bertanya ke wali kelas apa saja yang sudah dilakukan oleh wali kelas. Ternyata wali kelas selama ini belum memperhatikan sampai ke sana. Beliau masih memberikan tugas yang sama untuk seluruh peserta didiknya. Walaupun si A ini tidak pandai membaca, tetap dikasihkan tugas yang sama begitu. Jadi memang kemajuan anak tersebut itu tidak ada jadinya, karena tidak ada yang tindakan yang dilakukan begitu. Nah, setelah itu saya minta wali kelas memanggil orang tua, dan juga sebelum orang tua datang saya memanggil dulu anaknya, dianalisa lagi anaknya sejauh mana beliau membacanya. Ternyata dia baru hafal huruf itu sekitar 15 huruf di kelas 5. Nah, kemudian saya ajari di ruangan, saya tes, memang 15 huruf itu yang dia baru hafal, dan huruf B dengan D itu terbalik-balik. Nah, tak berikutnya besoknya orang tuanya datang. Nah, ditanya ke orang tuanya, ditanya itu sebenarnya bukan memojokkan orang tua ya, tapi mengcoaching orang tuanya apa saja yang sudah mereka lakukan di rumah begitu kan. Nah, ternyata itu belum ada yang dilakukan karena kesibukan tadi mencari nafkah begitu ya, dan orang tua perempuannya tidak bisa membaca. Nah, setelah itu dilakukan, kemudian saya memanggil kembali wali kelasnya, kemudian anaknya juga saya panggil ya. Saya berkomitmen dengan orang tua, minta tolong ajari anak ini setiap hari 30 menit di rumah. Nah, orang tuanya berkomitmen dia mengajari 30 menit di malam hari. Nah, kemudian setelah komitmen itu saya panggil lagi anaknya, saya uji. Ternyata ada tambahannya 5 huruf lagi. Nah, tambahannya 5 huruf lagi. Nah, kemudian setelah itu saya juga mengkonsultasikan anak ini dengan psikolog ya, kebetulan ibu dokter kemarin yang dosen Universitas Riau, kebetulan psikolog. Nah, di dosen ini psikolog ini minta menulis perilaku anak ini apa saja yang bisa dilihat begitu. Nah, saya minta ke wali kelas. Nah, ya ternyata wali kelas juga tidak melakukan hal tersebut. Nah, kemudian saya panggil lagi siswanya, saya minta beliau menulis. Kemudian tulisan anak ini saya lihatkan ke psikolog yang dosen ini. Nah, setelah dilihat oleh dosen, salah satunya mungkin untuk prediksi menentukan anak ini di seleksia, yaitu tergolong di seleksia, harus dilakukan tes. Nah, tes psikolog, tes IQ. Nah, tapi dari tulisannya anak itu bagus ya. Tulisan setelah dianalisa psikolog itu tulisannya bagus. Kemungkinan anak ini daya tangkapnya lambat di seleksianya, tapi tidak tahu levelnya berapa begitu. Nah, seiring dengan waktu tersebut, anak ini belum dites ke psikolog karena biaya dari orang tua. Nah, saya juga sudah menawarkan bantuan dari sekolah, tapi beliau tidak mengindahkan gitu ya. Tidak membawa anak, mungkin faktor pendidikan orang tua. Kemudian anak ini sekarang melalui pertimbangan yang banyak tadi dan melihat sikapnya bagus ya, tidak ada masalah, anaknya baik dan mau belajar, cuma hambatannya memang dia lambat gitu. Dan anak ini naik ke kelas 6. Nah, keputusannya anak ini naik ke kelas 6. Nah,
Di kelas 6 dititipkan lagi, di guru kelas 6 itu diminta untuk memperhatikan anak ini beda dengan anak yang lain. Mungkin tugas yang lain dia tidak mengerjakan, tapi dia khusus membaca saja begitu. Nah, ditanya atau ditinjau lagi di kelas 6 sudah ada kemajuan begitu. Itu kasus dilema etika yang sudah diambil keputusan gitu, sudah dilakukan. Assalamualaikum Ibu. Kami melakukan tugas CGP di mana kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Apa yang selama ini dilakukan Ibu atau praktik yang bagaimana selama ini Ibu jalankan. Di sini ada 8 pertanyaan ya Bu. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya ya sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi dilakukan analisis atau menganalisa masalah tersebut. Oh, masalah ini pertama ini ditengok dulu, ini dilema etika apa bujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu kan benar lawan benar, bujukan moral adalah benar lawan salah. Dianalisa terlebih dahulu. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang dijumpai ya, kasus yang seperti ditanyakan tadi, yaitu kan benar lawan benar ya, itu adalah dilema etika. Nah, pengambilan keputusannya apabila kasus tersebut tergolong ke kasus benar lawan benar, yang dilihat dulu kebermanfaatannya, mana yang di antara dua kasus ini yang kebermanfaatannya lebih banyak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah yang diambil sebenarnya ada 9 langkah ya. Pengambilan keputusan. Yang pertama tadi kan dipilah dulu ini masalahnya tergolong apa begitu ya. Kemudian dilakukan prosedur, dilihat dari penggolongan masalah ini ke arah mana. Jadi masalah tersebut berpikirnya nanti pengambilannya berbasis hasil. Nah, selain tadi kita terapkan yang 9 langkah pengambilan keputusan tersebut. Jadi hasilnya nanti seperti apa? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika ini kan dilihat dulu nih berbasis rasa peduli ya. Ini tergolongkah ke masalah maksudnya ini individu lawan kelompok kah atau kepentingan yang lain? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan pada kasus dilema etika ini yang pertama itu membedakan hasil akhir tersebut. Iya, jadi dilema etika ini kan benar lawan benar. Nah, cuma kita kan harus mengetahui nanti kebermanfaatannya yang paling besar itu yang mana begitu. Jadi untuk menganalisa itu yang agak susah karena kita kan berpikirnya berbasis akhir nanti, hasil akhir begitu.
Jadi kita memprediksi ketika keputusan kita dilema etika yang kita ambil ini yang A, ternyata nanti yang B-nya lebih bagus hasilnya begitu. Kita mengambil keputusan yang A. Nah, di situ yang agak terasa agak susah membedakannya begitu tadi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk pengambilan keputusan tadi apakah langsung diambil ketika ada masalah tersebut atau berpikir terlebih dahulu atau membuatkan jadwal ya di jadwal. Nah, untuk pengambilan keputusan ini itu yang biasanya saya lakukan adalah yang pertama tadi kita harus menerapkan 9 langkah tadi. Kita menganalisa dahulu masalah tersebut, kita cari informasi sebanyak-banyaknya dari masalah yang muncul ini. Misalnya permasalahannya ada dua belah pihak, jadi kedua belah pihaknya kita cari informasinya. Nah, jadi baru kita nanti menganalisa dan membuat suatu keputusan dan membuat suatu kesimpulan begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, salah satu orang-orang yang terlibat ya begitu. Salah satunya rekan sejawat ya, itu yang pertama berkomunikasi. Selain meminta pendapat juga menganalisa masalah tersebut dari berbagai pihak. Nah, yang selanjutnya ada orang yang kita jadikan idola begitu kan? Iya. Nah, kita boleh mengambil mengambil pendapat atau meminta pendapat mereka terhadap kasus yang sedang kita jumpai, di mana kita nanti akan mengambil keputusan. Jadi dari berbagai pihak selain menganalisa tadi, melakukan 9 langkah pengambilan keputusan, kemudian juga berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian juga mencari informasi dari orang-orang yang saya anggap dia sebagai idola begitu, idola. Dan saya berpikir kalau idola saya mengambil keputusan ini seperti apa gitu. Dan saya juga memikirkan keputusan tersebut kalau sampai nanti dipublis di media itu seperti apa kita melihatnya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini, saya terlebih dahulu itu harus mencari kebenarannya, datanya terlebih dahulu dikumpulkan seperti apa kebenarannya. Jadi tidak langsung mengambil keputusan di tempat begitu. Jadi memang harus diolah, dicari informasi, dipikirkan terlebih dahulu begitu. Kemudian tentang masalah atau dilema tersebut. Kemudian informasi yang didapat dari berbagai pihak tadi. Nah, informasi dari berbagai pihak, kemudian bahwa mengambil keputusan ini ternyata kita harus melakukan langkah-langkah atau proses-proses begitu, barulah muncul suatu keputusan, sehingga keputusan yang kita buat itu sudah melalui banyak pertimbangan begitu, banyak langkah-langkah yang sudah kita lalui. Demikian wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih Ibu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.